Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi ya dengan Jaki. Hari ini Kamis 3 Oktober pukul 16 lewat 5 menit. Gue mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen YouTube belanja saham yang belum gue belas satu persatu. Ya, jadi gue buat video ini karena ya gue bukannya ini guys, bukan yang nggak mau balas, tapi emang terkadang biasanya gue baru bisa balas itu di malam hari gitu loh. Dan gue lebih cepet bales di teman-teman di Instagram gue daripada di komen YouTube ya. Makanya ada beberapa, mohon maaf guys ya, bukannya nggak mau, cuman biasanya belum sempat balas komen. Tapi gue baca dan makanya gue buat video. Makanya nih, gue buat video. Nah, sekarang ada dari Heavy Wahyudi. Bang, Antam sudah profit 15%, hold atau TP. Dalam jangka panjang, selama ini gue lihat Antam nggak ada masalah, nggak seperti kayak BUMN ya, kayak Waskita, kayak Garuda, dan dia termasuk perusahaan yang diuntungkan. Kenapa guys? Karena pemerintah ini sedang gencar-gencarnya melakukan hilirisasi, ya. Antam termasuk perusahaan Indonesia yang sudah diuntungkan karena sudah memiliki mitra. Mitra strategisnya itu adalah, nah ini guys, ini nih. Nah, di sini di laporan keuangan Antam nih ya, kita lihat nih. Divestasi 49% kepemilikan SDA ya kepada HKCBL. Jadi, dan ini proyek smelternya ini ya, smelter HPAL itu rencananya akan selesai di tahun 2025 atau tahun 2026. Dalam jangka pendek, Antam ini naik turun. Bisa nggak dia turun lagi ke angka 1300, 1200 atau 1000, ya 1200 lah. Apabila ada isu-isu yang tidak menarik dengan Antam, Antam kan ini beberapa kali dihajar isu-isu ya. Kayak kemarin kasus Budi Said, kemudian kasus pemalsuan emas, berapa tuh penipuan. Kemudian apalagi tuh, kemarin IPS-nya sempat turun di kuartal 1 tahun 2024 dan sebagainya dan sebagainya. Naik turunnya itu kita tidak bisa memprediksi dalam jangka pendek. Dia bisa naik, bisa turun. Cuman dalam jangka panjang, perusahaan ini sebenarnya prospeknya nggak jelek. Jadi masih oke. Sampai di tahun 2026. Nah, menjelang tahun 2026 itu ya pasti dia akan naik turun. Jadi kalau misalkan lu udah punya dan lu udah cuan 15%, jawaban gua adalah hold aja. Ya, hold aja. Eh karena ya itu, karena prospeknya nggak jelek. Ya, bisa dibilang bagus lah, nggak jelek. Sampai sejauh ini dia nggak jelek, fundamentalnya juga oke. Kalau misalkan lu, bang, tapi kan kalau gitu mendingan gua TP aja bang, kan dia bisa turun lagi. Ya siapa yang bisa nebak, bisa juga dia naik guys. Jadi kalau gue sih capek ya, naik turun naik turun naik jual turun beli lagi naik. Kalau gue sih capek karena gue nggak terlalu sempat mantengin market tiap waktu. Jadi kalau gue ya udah hold aja karena udah tahu dia prospeknya nggak jelek gitu. Cuman perlu sabar aja. Nah, asal jangan, nah ini nih guys, mendominasi Porto. Tuh guys ya. Kemudian yang kedua dari Ivan Nababan 2270. Bang, saya ada pegang Pegas 1000. Nah, lu punya di harga bagus guys. Jawaban gue TP aja. Dan gue udah menyampaikan ini, ada beberapa teman-teman yang DM di Instagram gue, waktu harga Pegas di harga, kan dia sempat ke harga 1600 ya kalau gue nggak salah. Tuh, sempat di sini nih guys nih, 1600 nih tuh. Beberapa yang nanya di DM gua TP aja karena gini, dia kan punya masalah dengan Gunvor itu, ya diseret lah di pengadilan internasional, dan kita sebagai investor nggak tahu nih kondisinya kenapa si Pegas mengklaim bahwa itu adalah force major sedangkan si Gunvornya menganggap bahwa itu bukan force major. Jadi kita sebagai investornya ini guys, apa ya, menghadapi kondisi yang abu-abu. Sedangkan di bursa efek ada masih banyak perusahaan-perusahaan yang bisa kita terka. Di kuartal 3-nya bagaimana, kuartal 4-nya bagaimana, di tahun 2025-nya bagaimana. Sedangkan Pegas nggak bisa. Masih abu-abu. Siapa yang tahu nanti di kuartal 3 atau kuartal 4 IPS-nya tiba-tiba jeblok. Ini siapa yang tahu ya, bukannya gue nakut-nakutin. Jadi kalau gue TP aja dulu. TP dulu, nyari saham lain yang memang jelas gitu loh bagaimana kondisinya. TP aja dulu, cari saham lain. Ya. Kemudian Harum gimana bang? Nah, Harum ini dia adalah perusahaan. Ya, jadi kalau gue gini, Harum bukan prioritas kalau gue saat ini.
Kenapa? Valuasinya nanggung. Dan terakhir kabar, dia mau jual nih. Nih, dia mau jual dua anak usaha kepada perusahaan investasi asal Hong Kong, Eternal Singhan. Ini perusahaan gede, ya. Dia suka bermitra dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. eh karena kenapa? Karena Indonesia kaya akan sumber daya alam, guys. Itu, guys, ya. Jadi, ini juga kita belum dapat update-nya bagaimana. Dan kalau secara valuasi, Harum itu dari PER-nya ada di angka 15, kemudian PBV-nya di angka 1,2. Bisa dibilang valuasinya nanggung kan, dividennya juga belum menarik. Jadi, kalau gua pribadi enggak dulu masuk Harum. Jadi bukan prioritas. Kemudian dari Ryan Rumaisa 5752, Bang bagi Excel-nya. Nah, ini guys, daripada lu minta Excel sama gua tahu kan beberapa kan gue sering bahas saham dengan Excel yang begini. Dan ini sangat sederhana guys, nggak ada istimewa-istimewanya, ini cuma coret-coretan sederhana tuh. Ya, daripada itu, lu silakan menghubungi di 0818 83412 karena di sini dia menjual data. Ingat guys, yang dijual adalah data perusahaan, semua perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Per kuartalnya itu 25.000. Jadi dia jual dari tahun 2019 kuartal 1 sampai seterusnya. Contoh nih ya, UNTR. Nih. Dia punya nih datanya nih tuh. Dari kuartal 1 2019 ya, perkembangannya bagaimana? Lu bisa lihat asetnya, market cap-nya, kas-nya. Kemudian UNTR ini lu bisa lihat dia over value atau enggak dari metode EPS, dari ROE, dari book value-nya di over value atau enggak. Lu juga bisa lihat ya perkembangannya, lokalnya, asingnya yang koleksi berapa, ya perusahaan asingnya, bank asingnya berapa yang koleksi saham ini. Visualisasinya juga oke. Jadi daripada lu minta sama gua data yang sangat sederhana ini ya dan tidak istimewa, mendingan lu langsung menghubungi ini aja guys. Lu juga bisa membandingkan nih guys. Kayak tadi pagi tuh gue bikin konten, ya gue membandingkan nih antara NRG, kemudian MD, Medco, Elsa, Win, Soci dan sebagainya dan sebagainya. Jadi lu bisa dapat data per kuartalnya 25.000 sampai seterusnya. 25.000 per kuartal ya guys ya. Nanti kuartal 3 2024 ya lu bayar lagi. Gitu guys. Dan dapat tuh seluruh data perusahaan sebursa efek Indonesia. Ingat di tanggal 6 Oktober yang jualan ini udah naikin harga jadi 50.000 per kuartalnya. Ya, jadi sebelum terlambat segera hubungi dia aja nih guys. Kalau saran gua. Lanjut ya guys ya. Bang, masih bingung kenapa perang Rusia yang naik batu bara, tapi kalau Iran itu yang naik minyak. Nah, ini jawabannya agak storytelling dulu guys. Jadi begini ceritanya. Kita harus lihat map dunia. Kebetulan gue udah buka nih. Mana map dunia ya. Nah ini nih. Iran itu termasuk negara OPEC. Negara pengekspor minyak. Seperti Arab Saudi, Irak, dan sebagainya. Ya. Dulu minyak itu dimonopoli oleh negara-negara maju. Nah, akhirnya ada OPEC nih, ada yang namanya OPEC termasuk salah satunya Iran. Ya, negara pengekspor. Jadi kalau misalkan kenapa harganya naik atau turun, ini kaitannya dengan supply and demand. Ketika di Timur Tengah, Iran, ini lu lihat nih Iran ya, dia nyerang ke kemarin Israel kan. Ketika dia ada guncangan, ada konflik, ya, dan konfliknya meluas, berarti akan ada gangguan pasokan. Gangguan pasokan. Iran salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Apabila ada gangguan pasokan, gangguan ya supply and demand-nya, jadi permintaannya meningkat, tapi supply-nya terganggu. Misalkan kilang minyaknya dihancurin, ditembak nih, dur, hancur. Ketersediaan minyaknya berkurang. Belum lagi kalau perangnya meluas, ternyata di sini di jalur perdagangan, ya, di jalur perdagangan ada gangguan. Distribusi minyak ke seluruh dunia terganggu. Alhasil, itulah yang menyebabkan si harga minyak itu naik. Nah, kalau Rusia bagaimana? Rusia juga termasuk perusahaan ya yang memiliki dan memproduksi batu bara yang cukup besar. Memang nggak sebesar kayak Indonesia. Indonesia tuh bisa setahun 600 juta ton.
India, nggak sebesar India, Cina, Indonesia. Tapi ingat guys, Rusia itu ya sedikit dari negara yang punya batu bara dan mengekspor batu bara di wilayah sini nih, dekat-dekat dengan Eropa. Kalau negara-negara Eropa, betul negara-negara Eropa sudah memiliki beberapa pembangkit listrik hijau, ya. Kebutuhan batu baranya sudah tidak sebesar negara-negara kayak Cina, India, dan Indonesia. Cuman dia kalau beli batu bara dari mana? Ya pilihannya dari Rusia atau negara-negara sini nih, Asia-Asia sini nih, ya. Salah satunya dari Rusia. Ketika Rusianya berperang, kemudian Rusianya dihukum, diembargo, gitu ya, komoditas-komoditasnya disanksi, nggak bisa jualan, nggak boleh jualan, nggak boleh bertransaksi dengan Rusia. Ketersediaan ya, suplai batu bara di wilayah sini itu terganggu guys. Nggak mungkin Jerman beli, ya mungkin aja ya. Bisa nggak Jerman beli dari Indonesia? Bisa, cuman jaraknya jauh tuh, jauh. Sedangkan kalau dari Rusia lebih deket gitu guys. Jadi ketika Rusia perang, ada gangguan pasokan supply and demand, permintaannya meningkat, supply-nya menurun, akan berpengaruh terhadap harga batu bara. Itulah yang menjelaskan kenapa kalau Iran yang perang dan bergejolak, yang naik harga minyak. Tapi kalau misalkan Rusia yang perang, yang naik adalah harga batu bara. Itu kalau Indonesia perang, ya jangan sampai ya, amit-amit. Indonesia perang, ada gangguan pasokan batu bara. Ya, banyak perusahaan yang tidak memproduksi dan tidak berjualan batu bara. Harga batu bara bisa naik juga, guys. Kayak begitu. Simpelnya begitu. Jadi lebih ke arah supply and demand, ya. Kemudian Bang bahas Unilever dong. Nah, Unilever ini gini. Ini dari kabar hijrah ya guys ya. Unilever ini memang sedang terpukul karena adanya aksi boykot terhadap produk-produk yang diduga pro Israel, ya. Dan kita tahu ya, ekuitasnya, pendapatannya, ya, ya karena itu guys, ekuitas, pendapatan, dan laba bersih turun. Udah, jawabannya sesimpel itu guys. Cuman pernah gue bahas di video sebelumnya, Unilever ini dibalik penurunannya menarik loh. Bukan tidak mungkin dia akan balik ke arah kalau misalkan nanti dia bisa memperbaiki kinerja. Cuman memperbaiki kinerja ini agak sulit. Kenapa? Karena seiring rumah tangga itu, seiring Unilever itu mengalami aksi boykot ya mengalami aksi boykot dari beberapa masyarakat. Ada loh masyarakat yang udah pindah produk, yang tadinya beli Unilever, oh ternyata yang lain juga bagus kok, harganya lebih murah. Nah, yang repot itu tuh kalau misalkan Unilever nggak bisa narik pasarnya lagi, sehingga nanti mempengaruhi IPS-nya, sehingga nanti mempengaruhi dividennya. Kalau dividennya makin kecil, sahamnya juga makin turun. Bang, Garuda kenapa udah di angka 70? Bagaimana menurut ente Bang? Ini dari Nardicorp. Nah, Garuda Indonesia ya, adalah salah satu perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang nggak pernah gue lirik. Karena ya gimana guys ya, dia punya aset 6,5 miliar US dollar. 6, miliar US dollar itu gede, lebih dari 70 triliun. Harusnya lebih dari 70 triliun ya, 100 triliun malah. Cuman dia punya liabilitas 7,9 miliar US dollar. Ingat. Dan liabilitas yang besar itu ada liabilitas sewa sama pemeliharaan pesawat. Selain itu, dia juga punya liabilitas seperti utang obligasi, utang pinjaman jangka panjang. Nah, ini kalau punya utang gede begini guys ya, sehingga menyebabkan ekuitasnya minus, akan berpengaruh ke laba rugi. Jadi dia sulit untung. Ya sekarang lu bayangin aja guys, dia udah rugi. Dia rugi sekitar 1,6 triliun. Bagaimana dia memperbaiki kinerja ya? Bagaimana dia memperbaiki kinerja, dan kinerja seperti ini nggak akan bisa diperbaiki dalam waktu 1-2 tahun. Biasanya lebih. Dia harus memperbaiki kinerja dulu. Penerbangannya harus oke. Di Indonesia harus banyak orang yang terbang gitu ya menggunakan Garuda. Kemudian bebannya harus dikurangi. Dengan kerugian sebesar ini ya nggak cukup memperbaiki dalam waktu 1 tahun. Bisa di atas 2 tahun. Jadi kalau sekarang enggak. Jawaban gua enggak. Ya. Enggak dah. Kayak enggak ada saham lain aja. Nah, itu guys. Oke.
Gini aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.